Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Elisa Boru Harianja dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dimulai pada masa kerajaan yang pertama, Kerajaan Sriwijaya, yang berhasil menguasai Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka dan Selat Sunda. Yang kedua, Kerajaan Majapahit, yang dimana Kerajaan Majapahit ini menguasai perairan Indonesia dan menghasil rempah-rempah serta pelabuhan tersibuk di daerah Canggu dan Bubat. Yang kedua, yaitu masa penjajahan, di mana Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, oleh Portugis, VOC, Spanyol, pemerintah kolonial Belanda, yang dimana mereka ingin sekali merenggut sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu oleh penjajahan oleh bangsa Jepang, di mana bangsa Jepang ini ingin menguasai perairan di Indonesia dan menghalangi perdagangan yang ada di Indonesia dan menyita kapal-kapal yang ada di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di Asia Tenggara dan Asia Timur juga mereka ingin kuasai. Dan yang ketiga, yaitu pada masa Orde Lama, di mana pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkannya Deklarasi de Juanda, dan pada saat itu juga lahirlah kekuatan militer dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang dimana Deklarasi de Juanda ini bertujuan untuk menyatukan pulau-pulau di Indonesia, yang dimana laut sebagai wilayahnya. Yang keempat, ada masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru ini Indonesia mengalami kemunduran karena Orde Baru lebih mengutamakan kepada daratan. Tetapi pada tahun 1982, hukum laut internasional memberikan kesepakatan di UNCLOS, memberikan kesepakatan di Montego Bay, Jamaika. Mereka memberikan bahwa mereka menyetujui Deklarasi Juanda. Dan pada saat itu pemerintah Jepang memberikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966 tentang hasil akhirnya itu akil. Yang kelima, yaitu masa reformasi. Indonesia sudah bergerak maju, yang dimana dikeluarkannya pertama Deklarasi Bunaken oleh Presiden B.J. Habibie yang ingin melestarikan dan melihat laut sebagai objek tujuan pembangunan. Dan yang kedua adalah Departemen Eksplorasi Laut dibuat oleh Gusti Dur yang memiliki pemikiran, yang ingin memiliki pemikiran yang sama dengan Presiden B.J. Habibie. Yang ketiga, dikeluarkannya Seruan Sunda Kelapa oleh Megawati, yang dimana dia ingin Indonesia mengalami kejayaan maritim seperti masa lalu. Yang keempat, yaitu World Ocean Conference oleh SBY, yang dimana dia ingin mewujudkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang sangat besar. Yang kelima, yaitu pembangunan maritim dengan 5 pilar utama oleh Joko Widodo, yang berisikan pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi kita juga harus tahu apa itu di bagian pilar utama yang berisikan tol laut. Jadi apa itu tol laut? Tol laut itu sistem atau jalur pengangkutan logistik kelautan Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan besar supaya terciptanya distribusi barang atau jasa sampai ke seluruh pelosok tanah air. 7 pelabuhan utama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kuala Tanjung. Kedua, Sumatera Utara atau Padang. Yang ketiga, Tanjung Priok Surabaya. Yang keempat, Tanjung Perak Surabaya. Yang kelima, Soekarno Hatta Makassar. Yang keenam, Belitung. Yang ketujuh, Sorong. Yang dimana kemudian diantar ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Jadi kita juga harus tahu apa sih tol laut Indonesia. Jadi tol laut Indonesia itu dibuat oleh 13 kutai laut, yang dimana 13 kutai laut ini berharap penyebaran barang di Asia Barat dan di Asia Timur itu bisa murah, dengan manfaatnya sangat besar. Manfaat pembangunan tol laut, yang pertama, memanfaatkan perairan Indonesia. Yang kedua, memperkuat jati diri sebagai negara maritim dunia. Yang ketiga, melancarkan proses distribusi barang atau jasa ke seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan pendapatan nelayan Indonesia. Yang kelima, memperbaiki infrastruktur pendukung dan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, itulah manfaat pembangunan tol laut. Nah, karena dibuatnya jalur tol laut, pemerintah ini harus mempersiapkan kapal-kapal agar untuk menjangkau pelabuhan utama sampai ke pelabuhan yang kecil, pelabuhan terkecil. Nah, selanjutnya, bangsa Indonesia ini juga merupakan jalur pelayaran dunia, yang dimana dilewati oleh 1 coke primer dan juga 3 coke poin sekunder. Contohnya yaitu Selat Madleng dan juga Selat Malaka. Nah, coke poin itu apa sih? Coke poin itu adalah pelayaran sempit
dan padat sebagai akibat terpusatnya lalu lintas atau jalur pelayaran perdagangan dunia. Nah, karena Selat Malaka ini merupakan laut tersibuk di dunia, jadi Indonesia itu jalur yang paling panjang dilalui. Sedangkan Malaysia dan Singapura merupakan jalur yang paling kecil dilalui. Dan tetapi Singapura ini merupakan pelabuhan terbesar, sehingga namanya adalah Port of Singapura. Jadi Selat Malaka ini tiap tahun dilalui lebih dari 100.000 kapal dengan total muatan mencapai 120 juta TEUs. Jadi peran Indonesia ini sangatlah kecil karena dia perannya yaitu di pelabuhan Batam. Sedangkan dan juga terdapat ancaman kanal Krat di Thailand. Karena kanal Krat di Thailand ini untuk mengambil keuntungan dengan memperpendek jalur dunia, tentunya Indonesia Malaysia rugi, tetapi paling rugi itu adalah Singapura. Malaysia dan Indonesia memang rugi, tapi Singapura lah yang paling rugi. Tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi wilayah Indonesia ini juga dilalui oleh Choke Point, Sekunder, atau diberi nama ALKI. ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Jadi alur laut kepulauan Indonesia ini adalah jalur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing dengan cara normal dan wajar yang ditetapkan berdasarkan hukum laut internasional, dengan tujuan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat berjalan dengan lancar. Nah, ALKI ini ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itulah penjelasan dari bagaimana perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Semoga teman-teman dapat memahaminya apa yang saya jelaskan. Terima kasih, sekian, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun pelafalan. Terima kasih.